Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Arif Rahmatullah SPDI, guru pendidikan agama Islam di SMP Negeri 3 Lambitu Satap, Kecamatan Lambitu, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, sekaligus mahasiswa PPG PAI dalam jabatan tahap 2 tahun 2025 LPTK UIN Sunan Ampel Surabaya dengan nomor induk mahasiswa 080621 08256224. Pada hari ini Rabu 8 Oktober 2025 saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran di SMP Negeri 3 Lambitu Satap. Praktek pembelajaran ini saya lakukan di kelas 9 SMP Negeri 3 Lambitu Satap dengan materi macam-macam nama kiamat. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Baik. Sudah sarapan semuanya? Sudah. Sudah mandi? Sudah. Sudah siap untuk belajar? Sudah. Baik anak-anak, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya? Iya. Doa akan dipimpin oleh Ketua kelas. Berdoa. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ya, baik anak-anak, seperti biasa, sebelum kita belajar, mari kita membiasakan baca surat-surat pendek sebelum kita belajar ya. Ayo, surat pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Ya, baiklah anak-anak, sebelum kita belajar, Pak Guru bisa dulu ya. Siapa tahu ada yang tidak hadir dan ada yang ingin ke sekolah tanpa sebab. Ya, perhatikan namanya ke depan ya. Aira Putri Sabrina, Hadir Pak. Aldari Aire, Hadir Pak. Ayudia, Hadir Pak. Zulkiflin, Hadir Pak. Yuki Maulana, hadir semuanya. Baiklah anak-anak, sekarang kita akan menyanyikan lagu nasional kita, adalah lagu Garuda Pancasila. Diharapkan kepada anak-anak supaya berdiri ya. Berdiri. Garuda
Bagaimana anak-anak? Materi hari ini adalah macam-macam nama hari kiamat ya. Ya, jadi adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah yang pertama mengidentifikasikan macam-macam nama hari kiamat dengan benar. Kemudian yang kedua, mengkaitkan contoh kejadian kehidupan sehari-hari dengan tanda kiamat sugro. Kemudian yang ketiga, mendeskripsikan gambaran peristiwa kiamat kubra dalam Al-Quran dengan benar. Baiklah anak-anak, sekarang Pak Guru akan bertanya ya, siapa yang tahu pengertian hari kiamat? Silakan. Kiamat adalah kehancuran seluruh dunia dan isinya. Ulang, kasih besar Pak. Kiamat adalah kehancuran seluruh dunia dan isinya. Tepuk tangan untuk Anda. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, siapa yang tahu kiamat itu ada berapa macam? Angkat tangan siapa yang tahu? Silakan. Kiamat ada dua, yaitu Sugra dan Kubra. Ada dua ya? Sugra dan Kubra. Tepuk tangan untuk Anda. Kemudian untuk pertanyaan yang selanjutnya adalah, siapa yang tahu iman pada hari kiamat itu merupakan rukun iman yang berapa? Rukun iman yang kelima. Tepuk tangan untuk Anda ya. Anak-anak, ada yang mau bertanya? Silakan. Kalau ada yang mau bertanya, ayo. Apa contoh kiamat kubra? Apa contoh kiamat kubra? Yang lain ada yang bertanya lagi? Apa contoh kiamat kubra? Iya, baik. Pak Guru akan coba menjawab ya. Contoh daripada kiamat sugro itu adalah kematian yang menimpa, seperti kematian menimpa sebagai umat manusia. Contoh seperti yang terjadi karena akibat tanah longsor, gempa bumi, banjir bandang dan sebagainya. Kemudian untuk contoh daripada kiamat kubro adalah hancurnya alam semesta ini, hancurnya alam dunia yang kita tempati ini, ya, pada hari kiamat tersebut. Ya. Baik, sekarang Pak Guru biar lebih jelas pembelajaran kita pada pagi hari ini. Mari kita perhatikan video berikut ini ya. Coba diperhatikan ya. Dalam pengertian hari kiamat. Hari kiamat disebut hari akhir karena tidak ada lagi hari setelah hari tersebut. Dalam Al-Quran disebutkan istilah lain bagi hari akhir yang menunjukkan dahsyatnya hari tersebut. Nama-nama yang dimaksud bukanlah sinonim, karena setiap nama memiliki makna tersendiri. Berikutnya yaitu nama-nama hari akhir. Ini sesuai dalam Al-Quran disebutkan yang pertama Al-Qiyamah, yaitu hari kebangkitan. Kemudian As-Sa'ah, waktu yang telah ditentukan. Yaumuddin, hari pembalasan. Yaumul Hisab, hari perhitungan. Yaumul Fasal, hari pemisahan. Yaumul Hasrah, hari penyesalan. Yaumul Tanad, hari saling memanggil. Tamatul Kubra, bencana besar. As-Sakhah, bentuman yang mengguncang pendengaran. Al-Ghasyiyah, peristiwa yang meliputi atau menimpa seluruh makhluk hidup. Al-Haqqah, yang pasti terjadi. Yaumul Wa'id, hari ancaman. Berikutnya yaitu pengertian beriman kepada hari akhir, dan ini merupakan hal yang paling penting dalam materi kali ini, yaitu bahwa kita harus bisa beriman kepada hari akhir karena merupakan rukun iman yang kelima. Makna beriman kepada hari akhir adalah beriman dan meyakini sepenuh hati tentang segala hal yang berkaitan dengan hari akhir tersebut, mulai dari kematian, fitnah kubur, nikmat dan azab kubur, tanda-tanda hari kiamat, kebangkitan manusia, dikumpulkannya manusia, perhitungan dan penimbangan amal, dan seterusnya sampai masuknya manusia ke dalam surga atau neraka. Berikutnya cara beriman pada hari akhir. Yang pertama yaitu meyakini datangnya hari kiamat dan kehidupan setelah kematian.
Yang kedua, mempercayai tanda-tanda kiamat baik kecil maupun besar, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Yang ketiga, mengimani peristiwa-peristiwa akhirat seperti kematian, alam kubur, kebangkitan, hisab, surga dan neraka. Yang keempat, mempersiapkan diri dengan amal soleh dan menjauhi maksiat sebagai bentuk kesiapan menghadapi kehidupan akhirat. Berikutnya itu dari hari akhir. Dari tertuang dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anna as-sa'ata atiyatun la rayba fiha wa anna Allaha yab'atsu man fil qubur. Ya, sesungguhnya hari itu pasti datang. Tidak ada keraguan padanya dan sesungguhnya Allah akan membangkitkan siapapun yang di dalam kubur. Al-Quran surat Al-Hajj ayat 7. Jenis hari kiamat. Para ulama mengelompokkan kiamat menjadi dua, yakni kiamat sugro dan kiamat kubur. Baiklah anak-anak sekalian, sekarang Pak Guru akan menjelaskan bagaimana gambaran atau peristiwa terjadinya kiamat kubra. Seperti apa yang telah Pak Guru sampaikan tadi, peristiwa atau gambaran terjadinya kiamat kubra itu meliputi hancurnya alam semesta ini dengan sangat kasar, di mana gunung-gunung akan hancur lebur seperti debu, dan juga air laut meluap, manusia seperti larut yang bertebaran di atas permukaan dunia ini. Ya, dan disebutkan juga di dalam Al-Quran itu bahwa akan ada awan duka. Pada saat hari kiamat nanti akan ada awan duka, di mana awan itu tebalnya sangat luar biasa dengan berwarna hitam pekat, sehingga masyarakat bumi pada waktu itu merasa resah dan gelisah akan kehadiran hari kiamat. Itu gambarannya. Kemudian terbitnya matahari dari ufuk barat. Kemudian langit terpecah belah. Ya, itulah gambaran yang Allah berikan dalam Al-Quran, baik dalam surah Al-Zalzalah maupun di dalam surat Al-Qariyah, ya, ayat 1-5. Bisa dimengerti? Ya, baiklah anak-anak, sekarang Pak Guru akan bagi tugas kelompok. Ya, diharapkan masing-masing, dan Pak Guru akan membagi kelompok itu menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok A, kelompok B, dan kelompok C. Ini kelompok saya, kemudian ini kelompok B, dan ini kelompok C. Tugas kelompok ini nanti akan dipresentasikan ya. Nah, coba perhatikan di depan ya. Setelah mempelajari materi tentang rangkaian peristiwa kehidupan Yakira, coba diskusikan dengan kelompokmu peristiwa apa saja yang terjadi setelah hari kiamat. Kemudian buatlah paparan yang menggambarkan proses kehidupan manusia di hari akhir, mulai dari alam kubur sampai dengan neraka dan surga, dalam bentuk skema ya. Bahkan infografi atau peta konsep yang sesuai. Coba dikerjakan.
Sudah? Sekarang tugasnya boleh dikumpulkan ya. Sekarang kita akan mempresentasikan tugas yang telah Pak Guru kasih tadi untuk kelompok B. Silakan masuk ke depan. Duduk di depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B ingin membaca hasil kerja kami. Kiamat kubra, kehancuran alam semesta, diubah sangkakala oleh Israfil. Kebangkitan manusia dari alam kubur, hijab-hijab, perhitungan dan peninggalan alam, pembagian golongan manusia, golongan kanan ahli surga, golongan kiri ahli neraka, azbikur derajat tinggi balasan ahli surga atau neraka. Ya. Tepuk tangan untuk kelompok B. Silakan duduk. Anak-anak, biar kita lebih semangat ya dalam belajar, mari kita sama-sama tepuk semangatnya. Tepuk semangat. Sekarang Pak Guru akan coba bertanya ya. Siapa yang bisa menyebutkan kembali tahapan hari akhir mulai dari alam kubur sampai dengan alam neraka dan surga? Nah, silakan jawab. 1. Kiamat surga, yaitu kiamat kecil yang ditandai dengan kematian seseorang atau bencana kecil yang menimpa suatu kaum. 2. Kiamat kubra, yaitu hancurnya seluruh alam semesta, semua makhluk mati, bumi bergoncang hebat, gunung berhamburan, dan tidak ada satupun makhluk yang hidup. 3. Kebangkitan, setelah tiupan sangkakala yang kedua, semua manusia dibangkitkan dari kuburnya untuk menghadapi perhitungan amal. 4. Padang mahsyar, semua manusia dikumpulkan di suatu tempat yang sangat luas untuk menunggu giliran dihisab. 5. Hisab, proses perhitungan amal perbuatan manusia selama hidup di dunia, baik amal baik maupun amal buruk. 6. Mizan, penimbangan amal yang menentukan berat ringannya amal baik atau buruk seseorang. 7. Surga dan neraka, surga adalah tempat yang penuh kenikmatan bagi orang-orang beriman dan beramal soleh. Neraka adalah tempat siksa bagi orang-orang ingkar dan durhaka kepada Allah. Ya, sudah. Ya, kita jadikan apresiasi untuk kelompok A. Tepuk tangan untuk semuanya. Baiklah anak-anak sekalian, itulah tahapan daripada hari akhir mulai
kiamat sugro seperti apa yang telah Pak Gus sampaikan tadi. Kemudian kita akan menuju kepada kiamat kubro. Sebelum kiamat kubro itu adanya kiamat sugro. Kemudian langsung ke kiamat kubro, dan setelah kiamat kubro akan ada yang namanya Yaumul Barzah. Yaumul Barzah itu adalah gerbang utama kita untuk menuju ke alam akhirat. Yaumul Barzah itu disebut dengan alam kubur. Jadi mulai dari zaman Nabi Adam alaihissalam hingga zaman Nabi Muhammad itu akan mengalami proses menuju alam barzah atau alam kubur. Kemudian Yaumul Ba'ats atau hari kebangkitan, hari dibangkitnya kembali manusia yang sudah meninggal atau sudah mati. Kemudian Yaumul Mahsyar, di mana pada Yaumul Mahsyar itu kita akan dikumpulkan dalam suatu padang yang sangat luas, dan disebutkan di situ padang itu berwarna putih, tidak ada satu pohon pun untuk kita berteduh. Bahkan di sana jarak kita dengan matahari itu sejengkal dengan kepala. Dan untuk yang selanjutnya Yaumul Hisab. Yaumul Hisab itu di mana kita akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang telah kita lakukan selama kita hidup di dunia. Kemudian yang terakhir, yang selanjutnya maksudnya Yaumul Mizan. Ya, Yaumul Mizan itu adalah penimbangan seluruh amal kita. Amal yang telah kita lakukan mulai kita hidup sampai kita mati itu, nanti di Yaumul Mizan itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan selamatlah bagi orang-orang itu yang melakukan amal kebaikan atau amal kebajikan selama mereka hidup di dunia. Dan yang terakhir adalah surga dan neraka. Setelah kita ditimbang amal itu, baru kita mengetahui ya kemana kita akan menuju selanjutnya. Apakah kita akan ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke surga Allah Subhanahu wa taala, atau kita akan disiksa di neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga kita semua ini senantiasa selalu istiqomah dalam menjalankan apa yang telah Allah perintahkan. Ya, mungkin itu saja. Baiklah rekan-rekan sekalian, mari kita simpulkan materi yang kita tadi pelajari ya. Silakan yang di depan. Baiklah rekan-rekan sekalian, mari kita simpulkan materi kita ya. Nah, untuk kesimpulannya, yang pertama, hari kiamat disebut hari akhir karena tidak ada hari lagi setelah hari kiamat. Kemudian untuk yang kedua, kiamat ada dua macam, yaitu kiamat sugro dengan kiamat kubro. Yang ketiga, macam-macam nama kiamat. Kemudian selanjutnya ada yang disebut dengan al-qiyamah atau hari kebangkitan. Quran surat al-qiyamah ayat 1. Kemudian as-sa'ah, hari kiamat atau waktu yang dipasti akan terjadi. Quran surat al-a'raf ayat 187. Kemudian yaum ad-din, hari pembalasan. Quran surat al-fatihah ayat 4. Kemudian yaum al-ba'ats, hari kebangkitan. Quran surat ar-rum ayat 56. Dan yang selanjutnya yaum al-hars, hari penyesalan ya bagi seluruh umat manusia. Quran surat Maryam ayat 39. Dan yang selanjutnya yaum al-fas, hari pemutusan atau pemisahan. Quran surat al-as-saffat ayat 21. Sekarang Pak Guru akan membagikan tugas individunya.
Ya. Diisi ya, buka pintunya. Ya, coba perhatikan dulu sebentar ya. Untuk tugas individu ini, yang pertama yang perlu diperhatikan itu, yang pertama karakter yang diharapkan, beriman kepada hari akhir. Yang pertama, yang kedua taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, mawas diri atau hati-hati dalam bertindak. Yang keempat, semangat dalam beribadah. Yang kelima, disiplin. Dan yang keenam, ikhlas. Yang diisi itu yang ada di kolom di sampingnya, yang tertulis mampu atau belum mampu. Kemudian untuk cara penyisiannya itu dikasih tanda contreng, ya. Ya, mungkin itu saja. Silakan dikerjakan. Coba dikerjakan. Isinya tadi untuk cara pengisiannya itu dikasih tanda contreng. Ya. Kalau mampu dikasih tanda contrengnya. Sudah? Sudah semuanya? Sudah. Ya. Sekarang tentukannya, ditentukan. Baiklah anak-anak, ya mungkin sampai di sini dulu pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sebelum kita menyelesaikan, sebelum kita menutup materi kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga apa yang telah kita pelajari tadi senantiasa diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim